kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang saat ini berada di ruangan gereja di sini, pun Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini di tempat masing-masing. Segenap majelis gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan. Jemaat Tuhan,
Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Kita bersyukur dimungkinkan berjumpa dengan Allah kita dalam ibadah ini untuk menyatakan bakti kita kepadanya. Kita pun meyakini akan firman-Nya yang penuh kuasa, selalu menuntun kita dalam menjalani kehidupan anugerah-Nya, sehingga kita dimampukan oleh Roh-Nya untuk mengakui perbuatan keadilan Tuhan. Karena itu, mari siapkan hati menghadap Allah, memuji Dia karena sangat besarlah perbuatan tangan-Nya. Jemaat Tuhan, mari sama-sama berdiri dan kita agungkan Tuhan dengan pujian. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, masmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatan-Nya. Sungguh benar dan dosa tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu yang diberkati Tuhan menyertaimu. Besertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, dalam hadirat-Mu kami ingin mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Terkadang sikap dan tutur kata kami menyakiti hati sesama kami. Sikap dan perbuatan kami mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, kami begitu sombong dengan hidup kami sendiri, sehingga kami telah melupakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak mengakui perbuatan keadilan-Mu dalam hidup kami, sehingga dengan mudahnya kami meninggalkan Engkau dan tidak lagi bergantung kepadamu. Engkau menyapa kami dengan berbagai peristiwa, namun terkadang kami tidak peka. Kami tidak mampu untuk mengenali suara-suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Keterpusasan pada diri kami membuat telinga kami tuli, mata kami buta, dan mulut kami berbicara hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah dan kasihilah kami ya Tuhan. Amin.
kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon bekasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan segala yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Allah menyediakan pengampunan bagi yang mengaku dan menyesali dosanya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Tuhan keselamatan siakan merapiran, Tuhan untuk batuku seperti renunganku. Bapa untuk benarku, Engkau telah membuat Kalebi siaga kadang
dirambah tanah kai lo buangkan Bapa aku bela aku Nengaku telah kebal Tuhanku untuk bantuku Untuk keselamanya Dia mau memerintahku Baikku di negeri Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu di zaman purbakala. Mazmur 77 ayat 12. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dengan dituntun Mazmur pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Kita akan baca secara responsorial. Kalimat yang agak keluar akan dibaca oleh perempuan dan kalimat yang agak masuk akan dibaca oleh laki-laki. Mazmur pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. yang memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mindara ombak Tula marin mentiruran Salah corona obuku Main dan dibuat Yamotu tolola Mapatongan lagu buangna Siapa lalu Benggauranna Mindara ombak Tula marin dielora Lan banami lan kadatuan sunu kami Yamotu tokai Analama palele beko Lako mintu tolot bolino Mindara ombak Tula marin mentilindu Lantu inang nang marendeng Bisa sakapuan Yamotu totontok Unalama sertu padana Sikadamat tontong salako
Saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama Mika 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, yang juga adalah bahan utama kita untuk hari ini. Dan bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan sudah mengantar kami untuk memasuki hari yang baru, hari pertama di minggu ini, yang kami gunakan bersama-sama dengan segenap umat-Mu di seluruh muka bumi ini untuk datang menyembah Engkau. Dan kami sudah hadir bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Dalam perhimpunan ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui tanpa kehadiran Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam kekurangan dan kelemahan dan keberdosaan kami, Roh Kudus hadir menguasai dan memberikan kami kesempatan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman kebenaran. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia dan yang telah mengorbankan dirinya bagi pengampunan dosa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang pertama terambil dari Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Di bawah judul Pengaduan tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telingamu, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan
kepada puluhan ribu curahan minyak, akan kupersembahkan ke anak sulungku kepada karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang kedua dari pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi yang menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan berdiri. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ucapan bahagia.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kure sumanga puang. Mengakui perbuatan keadilan Tuhan, yaitu diambil dari kalimat terakhir dari ayat 5 dari pembacaan utama kita hari ini. Di situ dikatakan supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, kita mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Mika kepada umat Tuhan pada masa itu, yang kemudian pada hari ini pun juga disampaikan kepada kita. Dan mengapa hal itu disampaikan kepada kita? Ya, bukankah itu adalah pengalaman masa lalu? Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir ini tidak alergi dengan pengalaman masa lalu. Ya, justru pengalaman masa lalu itu berharga bagi kita. Ya, sebab tidak akan mungkin ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Tidak ada berita masa kini kalau tidak ada berita masa lalu. Demikian juga masa depan tidak akan mungkin kalau tidak ada masa lalu, masa kini. Jadi semua itu ada sisi baiknya bagi kita.
Ya, bahwa pada hari ini ya kita mendengarkan pengalaman-pengalaman umat Allah pada masa lalu. Dan sebagaimana semboyan yang sering ya kita dengarkan, mungkin semboyan itu sudah mulai meredup untuk zaman kita sekarang ini. Ya, tetapi bagi Bapak Ibu, saudara dan saya yang umurnya sudah setengah baya, ya ungkapan ini sering kita dengarkan, bahkan kita sendiri mengucapkannya. Ya, dengan mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan di seputar kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak sekali pengalaman-pengalaman itu, baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman yang baik itu sendiri. Dan saya percaya bahwa ya semua orang belajar dari pengalaman. Kita melihat orang-orang sukses sekarang ini, mereka sukses itu karena belajar dari pengalaman. Belajar dari kegagalan. Ya, sama seperti yang sering kita dengarkan, ya bahwa lampu yang kita gunakan saat ini, ya ketika memulainya bukan tanpa kegagalan. Ya, menurut informasi yang saya dapatkan, Thomas Alva Edison ya 2000 kali melakukan percobaan-percobaan dari kegagalan-kegagalan itu. Dan hasil akhirnya ialah bahwa menjadi berkat bagi semua orang di seluruh muka bumi ini sampai kita sekarang ini. Itu berangkat dari pengalaman. Dan pertanyaannya ialah mengapa pengalaman-pengalaman hidup umat Tuhan pada masa lalu kemudian kita diceritakan kembali. Ya, tentu ada maksud. Maksud Tuhan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Ya, supaya melalui cerita pengalaman itu, ya Tuhan mau supaya ya kita umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini tidak mencontoh ya pola hidup umat Tuhan pada zaman yang lalu. Tidak mencontoh. Apanya yang tidak dicontoh? Ya, seperti dalam perikop pembacaan ini. Ya, bahwa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu ialah tidak mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa di kalangan mereka masih segar dalam ingatan mereka betapa perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang dialami. Ya, ketika Tuhan bermaksud untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Ya, dan sebagainya. Ya, dan karena itulah dalam Yesaya pasal 1 ayat 2, ya di situ dikatakan, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Sekali lagi, Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Ya, mudah-mudahan di antara kita yang hadir ini tidak pernah mengalami pemberontakan dari anak-anak kita. Bahkan mungkin mereka tidak mengakui kita sebagai orang tuanya, yang telah memelihara sejak dari kandungan, sejak ia lahir,
Lalu kemudian ketika mereka berhasil, ketika mereka sudah menjadi kaya, ketika menjadi orang yang populer, menjadi penguasa, ya lalu kemudian tidak mengakui apa yang Bapak Ibu saudara-saudara nyatakan kepada mereka. Ya saya katakan tadi, mudah-mudahan di antara kita tidak pernah mengalami hal yang demikian. Ya tetapi bagi mereka yang pernah mengalaminya, ya pastilah mereka tidak bersuka cita dan bersyukur dengan mengatakan puji syukur kepada Tuhan. Ya tetapi saya yakin pasti iya susah hati. Sekali lagi pasti susah hati. Ya dan kalau menurut kita Bapak Ibu saudara-saudara, ya kata-kata apa yang pantas untuk diucapkan orang terhadap anak yang seperti ini? Kira-kira kata-kata apa yang sering atau yang pantas diucapkan oleh orang, baik kita yang mengalami maupun orang lain, ya terhadap anak yang seperti itu tadi? Sudah dipelihara, sudah diasuh, semua kebutuhannya terpenuhi, tetapi lalu kemudian mereka memberontak terhadap kita dan tidak mengakui bahwa apa yang telah kita nyatakan kepada mereka selama ini. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang pantas? Kata apa yang pantas? Misa Abang. Ya mungkin. Ya sahabat anak bisa taruh kita itu. Ya. 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 Pamanu sabaya talingan ku lobet kena HP agak kurang terang. Ya. Satu kata yang sering muncul dengan keadaan seperti itu ialah anak tidak tahu diri. Apa toh? Anak durhaka. Ya, apa toh? Yang paling kasar itu anak kurang ajar. Toh? Yang paling kasar itu. Kalau anak durhaka masih ada etikanya sedikit. Ya tapi anak di kamu kurang ajar kok, tak mau doni kada toh. Ya seperti itu. Ya kalau dalam Alkitab kita dikatakan orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, sudah ditolong, sudah dihidupi, segala kebutuhannya sudah dipenuhi, ya tetapi tidak tahu berterima kasih. Dan siapa sebenarnya yang dimaksudkan ini? Tidak lain Bapak Ibu saudara-saudara adalah umat Tuhan itu sendiri, orang Israel. Ya dan karena itu pada ayat yang ketiga di situ dikatakan ada keluhan Tuhan melalui Nabi Mika. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Selanjutnya, umatku, baiklah ingat apa yang telah dirancangkan Balak Raja Moab. Saya kira ini masih
semua ini masih segar dalam ingatan kita bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan keadilan kepada umat Tuhan. Menuntun, memelihara, ya, dan mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, ketika Balak merencanakan untuk mengutuk orang Israel melalui Biliam. Ya, tetapi atas kehendak Tuhan, atas perbuatan Tuhan, lalu kemudian kutuk itu ia ubah menjadi berkat. Tetapi apa jawabnya umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah mereka mengakui itu? Tidak. Ya, cukup jelas pada ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, dengan apakah aku akan pergi menghadap engkau? Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Ya, ini umatnya dengan angkuhnya, dengan sombongnya mengatakan hal itu kepada Tuhan. Ya, tidak mengakui dosa-dosa yang ia telah lakukan. Ya, itulah. Ya, karena manusia itu telah dikuasai oleh kesombongan diri. Ya, menganggap bahwa apa yang mereka alami selama ini itu bukan dari Sang Pencipta langit dan bumi, ya, tetapi dari Allah lain. Ya, dan cukup terbukti ketika mereka ya sedang dalam perjalanan, ya, lalu kemudian mereka membuat patung dan mereka mengatakan bahwa inilah Allah kita yang mengeluarkan, yang membebaskan dari Mesir. Nah, keadaan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dialami oleh Tuhan. Bahwa umat yang selama ini dia asuh, dia besarkan, dia hidupi, tidak mau mengakui akan keadilan Tuhan yang ia nyatakan. Dan itulah tadi reaksi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ketahui bahwa dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, ya, boleh kita akui Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, bahwa dalam urusan upacara-upacara seremonial atau upacara-upacara keagamaan, ya, tidak ada yang mereka luputkan. Semuanya mereka ikuti dan mereka taati. Hanya saja yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan atau upacara-upacara keagamaan yang dilakukan itu tidak sanggup untuk mengubah perilaku mereka. Sekali lagi, tidak sanggup untuk mengubah perilaku mereka, terlebih khusus perilaku mereka atau tindakan mereka kepada orang-orang yang ada di sekeliling atau kepada sesama. Yang ada dalam pikiran ialah yang penting kita setia beribadah, setia memberikan persembahan, terlebih khusus korban-korban persembahan. Itu sudah cukup. Peduli dengan hubungan dengan sesama dengan memperlakukan keadilan itu. Ya, jadi kehidupan keagamaan mereka itu tidak selaras dengan kehidupan sehari-hari. Mereka dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan, tetapi justru mereka menjadi pelaku ketidakadilan. Ya, mengapa Tuhan menuntut keadilan untuk kita lakukan? Ya, karena kalau kita bertindak melakukan ketidakadilan, yang kita lakukan di situ ialah merampas hak orang. Ya, dalam semua hubungan atau dalam semua relasi.
Yang pasti bahwa kalau ada tindakan merampas hak orang, ya itu adalah tindakan ketidakadilan. Baik itu kepada orang lemah maupun kepada orang yang kuat. Baik itu kepada rakyat jelata maupun kepada penguasa. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya melalui perikop pembacaan kita, bacaan utama kita pada hari ini, apa ya sebenarnya yang Tuhan tuntut bagi kita? Baik umat Tuhan pada masa lampau maupun umat Tuhan kita yang hadir pada saat ini. Ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik." Tuhan tidak pernah memberitakan apa yang tidak baik untuk kita lakukan, tetapi apa yang baik untuk kita lakukan, dan apa yang baik yang menurut Tuhan yang patut untuk kita lakukan sudah dinyatakan di sini. Mencintai keadilan atau berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ya, terlebih khusus kita fokus pada ya memberlakukan keadilan atau mencintai keadilan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, keadilan itu penting. Ya, dan bagi kita sebagai orang Kristen, keadilan itu bukan hanya ya kata-kata atau sebatas pada diskusi atau kita bertanya jawab di seputar keadilan. Ya, tetapi keadilan itu harus dilakukan, harus dipraktekkan. Ya, sebab kalau tidak demikian Bapak Ibu saudara-saudara, maka segala sesuatu yang kita lakukan selama ini, yang baik yang sudah kita lakukan, setia dalam ibadah-ibadah, mempersembahkan hidup kita dan mempersembahkan segala sesuatu yang ada pada kita, dan tidak disertai dengan keadilan kepada semua relasi. Ya, maka sesungguhnya apa yang kita telah nyatakan, kesalehan kita, kebaikan kita itu menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya dalam keadaan saat teduh atau dalam keadaan hening, di tempat kita masing-masing, camkanlah dan renungkanlah makna ya keadilan yang dituntut oleh Tuhan kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Bahwa keadilan orang Kristen bukanlah keadilan kata-kata, bukan keadilan diskusi-diskusi atau mempertanyakan dan menjawab keadilan itu. Ya, melainkan keadilan yang dimaksudkan oleh Kristus ialah tidak hanya kata-kata, diskusi, tanya jawab, tetapi lebih daripada itu dilakukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, lakukanlah keadilan itu, sehingga apa yang telah kita lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. Amin. Mari kita tunduk kepala, lalu kemudian kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami mengampuni orang bersalah. Dan janganlah kami berlaku, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita. Ya, dan mari kita bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami dan kepada Yesus Kristus, anak Allah yang daripada Roh Kudus, yang memberikan kita naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang beriman. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan salah satu jawaban iman kita atas kasih dan berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil memberi persembahan syukur, kita dendangkan pujian. Aku melangkah ke rumah Tuhan, mensyukuri berkat-Nya yang sungguh banyak kepadaku. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang
bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan-Ku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Serahkan hasil karyaku, harta tenaga serta waktu, karita dan tujuan asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita ulangi baitnya yang pertama. Aku berangkat ke rumah Tuhan, dalam diri rumah Kristus. Ku bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan-Ku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat Tuhan, di sini ada natura yang disiapkan oleh anggota jemaat untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Ini ada buah naga. Mari Bapak Ibu memberi harga. Silakan ditawar Bapak Ibu. 50 satu kali. 50 satu kali. 100 satu kali. 101 kali. 101 kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih kepada yang sudah menyiapkan natura ini dan juga kepada anggota jemaat yang sudah menguangkan. Tuhan memberkati.
Sebentar diambil setelah ibadah selesai. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dalam ibadah ini. Kami diperkenan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu, untuk menyuarakan dan melakukan keadilan di semua aras kehidupan kami, dalam semua relasi-relasi kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan di mana kami berada, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan pasar, lingkungan kantor, atau dalam lingkup-lingkup kehidupan kami yang lainnya. Kami Tuhan pakai untuk menyuarakan dan melakukan keadilan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang telah mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, yang telah datang ke dalam dunia ini menjumpai kami umat manusia yang lemah dan memberikan kebutuhan kami ya melalui karya penyelamatan yang telah Ia lakukan melalui kematian dan kebangkitannya. Terima kasih sekali lagi atas firman-Mu, dan kiranya itulah yang tetap menuntun perjalanan hidup kami dalam pekan ini, sehingga di dalam pekan ini kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Dan perkenankan kami pula bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik yang kami nyatakan melalui amplop-amplop persembahan dan juga melalui pundi-pundi persembahan, atau juga melalui kotak-kotak persembahan dan semua bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya dan kami majelis gereja-Mu. Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk mengelola persembahan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan juga hikmat yang bersumber daripada-Mu Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga semua anugerah Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami dapat kami kelola, bukan sebagaimana yang kami kehendaki, tetapi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama atas ulang tahun yang Engkau telah nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu, bahkan juga sampai pada hari ini, yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami Merpati Alex Salea, Andriano Bayu S, Cynthia Claudia Gala, Christian Purnama Buat Tasik, dan Kartika Ratu Randate. Dan kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan akan nyatakan pertambahan 1 tahun usia kelahiran mereka buat untuk hari Senin sampai hari Sabtu dalam pekan ini, sebagaimana yang telah dimuat dalam warta jemaat. Dan kami yakin bahwa Tuhan pun akan tetap menyatakan sukacita dalam kehidupan mereka, dan sukacita itu pun akan mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepernikahan mereka, baik dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang dalam pekan ini Tuhan akan nyatakan hal itu, dan kiranya rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan.
yang selesai dalam studi, terlebih khusus untuk saudara-saudara kami yang menuntut ilmu pada dunia perguruan tinggi. Dan juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang Engkau nyatakan kepada saudara-saudara kami. Terlebih khusus ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak Martin Paseru bersama dengan Ibu Kekasih atas kelahiran seorang cucu yang adalah anugerah Tuhan ya kepada Bapak Martin Paseru. Dan kami yakin dan percaya bahwa sukacita itu akan tetap menjadi bagian hidup dari keluarga. Terlebih khusus buat ayah dan ibu dari cucu kekasih, Tuhan tetap sempurnakan sukacita mereka. Dan terlebih khusus lagi buat ibu yang pasca melahirkan, kami yakin Tuhan mengembalikan kondisi fisiknya. Dan cucu kekasih pun juga tetap kuat dan sehat selalu, dan bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia pun tetap menjadi milik Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita, seperti yang dialami oleh Ibu Daice Sanda, yang dialami oleh Gabriel anak dari Bapak Fadli Farura, ibunda dari Pendeta Abigail Tangke Parung, Nyonya Samri Salinding yang akan rencana operasi mata. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan Tuhan hadir menjadi dokter yang tak kelihatan buat mereka, dan memberikan jalan yang terbaik bagi kepulihan kesehatan. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang jauh terpisah dari kami maupun yang bersama-sama dengan kami dan mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami yakin Tuhan datang menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Rencana Nyonya Samri Salinding akan operasi mata pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Ibu Samri, sehingga pada hari Kamis dalam pekan ini, ketika saatnya menjalani proses operasi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati tim dokter yang melakukan penanganan. Demikian juga untuk hamba-Mu Ibu Time Sidegi yang pada tanggal 26 yang lalu Tuhan rencana untuk operasi lalu kemudian tertunda, dan kami yakin dan percaya bahwa itu pun juga Tuhan berkati, dan semua proses operasi yang juga akan dialami oleh Ibu Time Sidegi boleh berjalan dengan baik. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul karena mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Silas Bangre atas meninggalnya ayahanda terkasih, seperti yang dialami oleh Bapak Set Pasino atas meninggalnya ayahanda terkasih, dan juga yang dialami oleh Ibu Martina Sajang atas meninggalnya kemenakan terkasih, yaitu Ibu Darti Paiman. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak-anak-Mu yang mengalami duka cita Tuhan hiburkan melalui kuasa Roh Kudus, ya, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita itu, melainkan tetap senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Demikian juga kepada kami sekalian, anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam pergumulan kami masing-masing. Seberat apapun pergumulan itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Baik itu pergumulan karena rumah tangga, hubungan suami dan istri, pergumulan bersama dengan anak-anak, pergumulan dengan teman sepersekutuan, pergumulan bersama dengan masyarakat lingkungan, pergumulan di tempat usaha dan di tempat kerja.
dan berbagai-bagai macam pergumulan-pergumulan yang menindih kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memakai kami beberapa anak-anak-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada jam ibadah ini. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah kami nyatakan bersama tidak akan menjadi sia-sia, melainkan akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa segenap anak cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, Tuhan tetap memberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa dari kejauhan kasih dan pemeliharaan-Mu pun juga Engkau nyatakan. Dan juga tetap memberkati ternak pemeliharaan kami, tanaman yang kami tanam, baik yang di pekarangan rumah maupun yang ada di kebun. Kami yakin bahwa semuanya tetap berada dalam naungan kasih Tuhan dan boleh bertumbuh dan berkembang biak untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa kami majelis gereja-Mu Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk kemudian kami menatah pelayanan dalam pekan ini dan seterusnya bersama dengan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami yakin Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya. Ya sehingga kami tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, melainkan mengandalkan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk saudara kekasih kami Julius Paliran yang akan direncanakan untuk menyatakan pengakuannya menjadi anggota gereja Toraja pada tanggal 12 Februari 2023. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara kekasih kami ini. Dan juga rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal yang sama, tanggal 20 Februari 2023. Tuhan memberkati dan kami warga jemaat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan juga kami akan memulai pengajaran katekisasi yang akan dimulai pada bulan Februari 2023. Kami yakin dan percaya rencana ini akan Tuhan berkati. Dan kami sebagai orang tua mengingatkan akan anak-anak kami yang sudah saatnya untuk mengikuti pengajaran katekisasi ini. Sehingga pengajaran katekisasi untuk tahun ini boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami sebagai warga jemaat-Mu di jemaat Beringkanaya ini. Terlebih khusus kehadiran saudara kekasih kami Enos Kombong Padang yang melaksanakan tugas kemahasiswaannya dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab KKL-nya selama kurang lebih 2 bulan lamanya di jemaat Beringkanaya. Dan kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan-Mu yang Kau tetap nyatakan kepada saudara kekasih kami Enos dalam masa-masa KKL-nya di jemaat Beringkanaya, bahwa selama itu Engkau tetap memberikan kepadanya hikmat yang bersumber daripada-Mu, kekuatan dan kesehatan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan apa yang telah dinyatakan oleh saudara kekasih kami Enos Kombong Padang ini tidak akan menjadi sia-sia, melainkan akan tetap membuat iman kami bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, saudara kami Enos pada tanggal 2 akan kembali ke kampung halaman, terlebih khusus akan kembali ke kampus untuk melanjutkan perkuliahannya. Dan kami yakin dalam tahapan-tahapan penyelesaian kuliahnya Tuhan tetap memberkati dan terlebih khusus dalam penyusunan skripsinya, sehingga ia dapat kuat dan sehat dan ia dapat mengolah semua informasi-informasi yang didapatkan, baik itu informasi di lapangan maupun kepustakaan, dan semua boleh dia ramu dengan baik dan menyusun skripsinya dengan baik pula, dan nantinya ia dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan kami berdoa untuk perdamaian dunia ini.
Dan juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh umat-Mu, terlebih khusus kami di Jemaat Biringkanaya, sehingga setiap anak-anak-Mu yang Tuhan libatkan dalam pelayanan akan Tuhan berkati. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, yang jauh maupun yang dekat, Tuhan pasti akan tibakan kami bersama-sama. Dan kami kembali ke rumah dengan penuh sukacita untuk tetap senantiasa menyatakan keadilan Tuhan dalam rumah tangga dan dalam semua aspek kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami. Kami datang berdoa kepada sumber keadilan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari mendengarkan beberapa penekanan warta sebagaimana yang sudah kita dukung bersama dalam doa syafaat tadi, bahwa pada tanggal 12 Februari akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada semua jam ibadah. Karena itu bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa supaya mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Dan penekanan warta yang kedua bahwa disampaikan kepada anggota jemaat, ibadah keluarga kembali akan diaktifkan untuk tahun 2023 dan dimulai dalam minggu ini. Ya, dalam warta sudah ada beberapa keluarga atau kelompok yang akan melaksanakan ibadah keluarga. Dan juga ibadah-ibadah OIG ya kembali akan dimulai di minggu ini pada bulan Februari. Dan juga kita juga telah mendukung dalam doa syafaat tadi bahwa pembelajaran katekisasi Jemaat Biringkanaya untuk tahun 2023 akan segera dimulai pada bulan Februari. Karena itu bagi anggota jemaat yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi supaya segera mendaftarkan diri di kantor gereja setiap hari kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat baptis masing-masing 1 lembar. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja lapangan dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja di Jemaat Biringkanaya selama 2 bulan, yaitu Saudara Enos Kombong Padan, akan berakhir pada 1 Februari tahun 2023 dan akan kembali ke Toraja pada tanggal 2 Februari 2023 pagi. Dan dalam ibadah pada saat ini akan berpamitan kepada anggota jemaat, karena itu diberi kesempatan kepada Saudara Enos. Shalom. Selamat siang dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Salamak si tamu malik, Siria kamarampasan lako kita solanasang. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai dengan jabatan dan kapasitas kita masing-masing. Kukua makada tama Allah tingayota solanasang kumua tabe lako kita solanasang taik kupasalian rinding di poleko na Mananga Banua. Selanjutnya melalui kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan titipan salam dari segenap sivitas akademik Institut Agama Kristen Negeri Toraja kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada kedua mentor saya di tempat ini. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Pendeta Manase Derandan dan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, yang telah menjadi mentor yang baik
dalam membimbing dan mengerahkan saya selama pelaksanaan KKL ini. Terima kasih kepada para majelis gereja yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk terlibat dalam setiap pelayanan, baik itu pelayanan hari Minggu, pelayanan ibadah rumah tangga, pun dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih kepada pengurus OIG yang terus mensupport saya, bahkan memberi kesempatan kepada saya untuk terlibat langsung dalam setiap pelayanan kategorial yang ada. Terima kasih kepada tua-tua jemaat, para pekerja gereja, pun kepada segenap jemaat Tuhan di tempat ini yang telah menerima saya, menyambut saya dengan penuh sukacita untuk berproses selama 2 bulan di tempat ini. Dan secara khusus saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Pendeta Manase Derandan bersama keluarga yang dalam panggilan akrabnya Pipi dan Mimi beserta anak-anak Angel, Vito dan Siona yang boleh menerima saya dengan penuh sukacita di pastori. Banyak pelajaran hidup yang saya petik dari kehidupan Pak Pendeta. Salah satunya bahwa hal yang utama dan terutama dalam kehidupan kita adalah kesabaran. Nang tak ya padan tu kesabaran lantai katuanta. Dan saya melihat dan menyaksikan hal tersebut menjadi bagian dari kehidupan Pak Pendeta bersama keluarga. Selama menjadi bagian di pastori, saya tidak pernah merasakan kesepian karena di sela-sela pelayanan keluarga Pak Pendeta selalu mengajak jalan-jalan, refreshing. Terima kasih untuk semua kebaikannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah saya lakukan selama menjadi bagian dari keluarga pastori. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa pertemuan kita tidaklah secara kebetulan, di mana berdasarkan surat penempatan dari BPS Gereja Toraja, beberapa kami ditempatkan di wilayah 4 Makassar. BPS wilayah kemudian membagi kami ke beberapa klasis di wilayah 4 ini. Yang awalnya saya ditempatkan di klasis Makassar, tapi karena satu dan lain hal, maka penempatan tersebut diubah. Saya dipindahkan ke klasis Makassar Timur, tepatnya di Jemaat Beringkanaya, dan teman saya yang akan ditempatkan di sini dipindahkan ke klasis Makassar. Saya percaya bahwa tidak ada yang secara kebetulan terjadi dalam hidup ini, termasuk perjumpaan kita, semua telah berada dalam rancangan Tuhan. Pelaksanaan KKL kami terhitung tanggal 1 Desember sampai 1 Februari. Namun karena tanggal 1 Februari tidak bertepatan dengan hari Minggu, maka melalui kesempatan ini saya izin pamit kepada seluruh anggota jemaat, tetapi saya masih akan berada di jemaat sampai tanggal 1. Tidak terasa bahwa 2 bulan akan segera berakhir kita lalui bersama. Terima kasih untuk setiap ilmu, terima kasih untuk setiap arahan, nasihat, dan terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada saya selama saya di tempat ini. Saya tidak dapat membalasnya selain hanya doa yang dapat saya panjatkan bahwa sekiranya setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan, hidup dalam keberkatan serta terus menjadi berkat bagi semua. Saya sungguh bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar Jemaat Beringkanaya
Meskipun kalau boleh jujur, awalnya saya sempat pesimis, saya sempat ragu bahwa apakah saya bisa melakukan praktek di tempat ini. Hal ini karena pada 2 praktek sebelumnya saya ditempatkan di jemaat pedesaan. Dan ini kali pertama saya untuk melaksanakan praktek di jemaat besar di kota besar pula. Alhasil, puji Tuhan, semuanya boleh saya lalui dengan penuh sukacita, meskipun banyak kekurangan, banyak keterbatasan saya dalam mengangkat setiap pelayanan. Kukuakurre sumanga alangampuang, belana pak tunduanna, napo pakulena, umpana at ite pak kamayan. Moira kakutandai tokumua, buda banga dikka katang palambiranku, umpapayan pak kamayan, lako kombongan sallo, inde kombongan beringkanaya. Dan kiranya setiap hal yang boleh saya dapatkan di tempat ini dapat saya jadikan bekal di kemudian hari, secara khusus untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya bahwa tak ada gading yang tak retak. Begitupun dengan saya menyadari bahwa saya juga adalah manusia yang terbatas, penuh dengan kekurangan, dan karena itu saya mau memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama 2 bulan kebersamaan kita ada pemikiran saya, ada tutur kata saya, bahkan sikap perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Tokumualan te kasih solanta 2 bulan tupura taboko, den nimani pak tangaranku, buangan kadangku, siapa penggauranku tutang susilalam pak inanta ku mak kada, pagari nak dikana. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, bahwa jika ada pertemuan, maka ada pula yang namanya perpisahan. Tapi perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ta tontong morasi pas sambayangan, denau pak pasaken atau tumampata, kamarampasan lu dia mai puang, tontong napak kamasian, mendadi bagin nakatuan tasola nasang. Kurre sumanga, shalom. Itulah ungkapan hati dari Saudara Enos, dan kepada Saudara Enos mewakili seluruh jemaat Tuhan juga di sini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan selama 2 bulan di sini. Minta maaf juga jika ada yang kurang berkenan, dan doa jemaat terus mengiringi biarlah boleh kembali ke kampus menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan kiranya segala yang dirindukan Tuhan kabulkan. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mempraktekkan cara hidup berkeadilan, kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Orang miskin
Bahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang benar dan selalu berdoa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, sebab keadilan serta kebenaran. Bahagialah yang didera dicela, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidup dengan senantiasa mempersaksikan panggilan hidup kita untuk mengakui perbuatan keadilan Tuhan dalam seluruh langkah hidup kita. Dan karena itu, dalam keadaan berdiri di rumah Tuhan di tempat ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus sungguh tak terbatas, selalu baru tiap hari. Kasih-Nya melampaui segala akal kita yang fana. Karena itu biarlah hidup kita selalu dituntun Roh Allah untuk memahami kasih dan keadilan-Nya serta melakukannya. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi sebagai nyanyian syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam pengerti. Melampaui akal kita yang fana. Ikan